Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sesuai dengan informasi di SIM KKN, saya ditugaskan menjadi DPR pada kelompok Kabupaten Jember yang beranggotakan 4 orang begitu ya. Nggih. 2 laki-laki, 2 perempuan begitu ya. Nggih. Iya. Biasanya kalau KKN itu kan dinanti-nanti karena selain menjadi mata kuliah lapangan, biasanya juga Banyak ketemu pencarian teman. jodoh. Ah, Iya. Nah, Enggak, ini ternyata iya. jodohnya ini berarti satu daerah Jember begitu ya. iya, iya. Enggak juga. Ya ini hanya bercanda saja. Nggih. Sesuai dengan jadwal kita akan melakukan pendidikan dan latihan 2 kali, yaitu hari ini Sama 30. untuk informasi awal dan juga nanti tanggal 30 untuk mempresentasikan program yang sudah teman-teman rancang selama hari ini sampai hari Rabu begitu ya. Iya, Pak. Nggih. Sebagai informasi, sebetulnya KKN ini kan berkelanjutan. Mungkin Mbak Lintang di mute dulu aja ya. Oke, biar tidak noise. Kemudian untuk KKN gelombang 3 kemarin itu kan sudah ada di Kabupaten Jember. Saya memang bukan DPL-nya dulu, tapi saya dapat informasi dari DPL-nya itu berada di desa mana tadi itu? Andong Sari. Cuma kok Ya, nggak ada, betul ya? betul, Pak. Andong Sari, Kecamatan Iya. Ambu. Itu programnya kalau nggak salah yang lalu itu adalah program relawan COVID ini ya. Cuma saya nggak tahu relawan ini relawan kemanusiaan atau relawan proyek di desa ya. Eh, Mungkin ini kemanusiaan kayak ini ya. iya, Pak. Kalau saya lihat kemarin teman-teman tuh membantu proyek desa, misalnya membagikan PLT, kemudian pembuatan masker, terus pembuatan tempat cuci tangan seperti itu, Pak. Sudah komunikasi dengan ketua kelompok yang lama? Sudah, Pak. Kebetulan rumah saya dekat dengan lokasi dan saya sering bertemu dengan teman-temannya. Oke, ya memang sarannya dari KKN itu kan harapannya berkelanjutan dari gelombang 3 mahasiswa kependidikan ke gelombang 4 dari mahasiswa non pendidikan atau murni. Kalau bisa memang program itu masih berkelanjutan itu kan bisa jadi dalam program yang sama dilanjutkan atau pada program-program pengembangan begitu ya. Kalau dirasa itu sudah sesuai sasaran. Tapi silakan nanti diskusikan dengan sama anggota berkenan dengan ini. Kemudian saya sampaikan ke materi dulu aja. Apa sudah tampil PPT-nya? Belum, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi hari ini kita akan penlati yang pertama. Ya, tadi sebenarnya Anda sudah melakukan subscribe ke YouTube channel KKN Indonesia dan juga Instagramnya, oke. Kemudian tadi sudah presensi karena ini setara dengan UTS. Saya kira sudah dilaksanakan. Ini juga tadi sudah saya sampaikan bahwa
KKN kita kan berkelanjutan, jadi lanjutan dari gelombang 3. Kecuali kalau memang ada alasan-alasan darurat sehingga kemudian harus pindah lokasi. Kemudian ada 4 program sebenarnya yang bisa nanti teman-teman pilih. Kalau informasi tadi itu sudah ada program, nah program itu mau dilanjutkan ke dalam tema yang sama atau kemudian berkembang ke program lainnya juga tadi dimungkinkan. Apakah semua berkembang menjadi program kewirausahaan atau mungkin kemanusiaan atau mungkin mengajar di desa. Kemudian memang gelombang 4 ini pesertanya lebih sedikit dari gelombang 3 ya. Karena memang paling banyak itu kan mahasiswa kependidikan. Jadi hanya 1.621, Anda akan selama 1 bulan Agustus berada di lokasi begitu ya. Nanti Anda tinggal memilih salah satu saja dari 4 program, yaitu kemanusiaan, kewirausahaan, proyek di desa, dan mengajar di desa. Pada situasi COVID-19 seperti ini memang KKN kita akan bernuansa daring. Jadi saya memang dalam posisi tidak bisa hadir di Jember, sehingga semua komunikasi kita lakukan secara online. Hari ini kita juga penlatih secara online, dan seterusnya nanti juga secara online. Nah, penlatih nanti akan dilakukan selama 2 kali. Yang hari ini adalah informasi awal, kemudian nanti teman-teman akan berkomunikasi dengan perangkat desa, lokasi KKN yang teman-teman pilih, kemudian membuat proposal, dan nanti akan saya berikan masukan. Kemudian dalam proposal itu nanti disertai rincian kegiatan harian selama 1 bulan, kemudian program-program yang akan dilaksanakan. Proposalnya sudah saya berikan masukan, nanti direvisi dan diunggah di SIM KKN. Berkenaan dengan perlengkapan topi dan juga spanduk nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Biasanya nanti akan dikirim paket begitu ya. Kemudian untuk penerimaan mahasiswa, nanti sekitar tanggal 1 Agustus nanti akan ada upacara secara online begitu ya. Pemberangkatan mahasiswa KKN gelombang 4 daring begitu. Ya kalau nanti sudah nyampe jadi minimal menggunakan alma mater begitu ya. Kemudian nanti selama teman-teman di lokasi KKN ya tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi kalau foto lebih dari 1 orang harus pakai masker dan menjaga jarak. Nah, foto-foto itu nanti kan akan diunggah setiap hari ke SIM KKN sebagai kegiatan atau logbook harian begitu ya. Nah, makna dari lokasi KKN selama 1 bulan ini tidak harus stay setiap hari di KKN ya, tapi mungkin dibuat piket. Nah, ini karena hanya 4 orang, mungkin nanti monggo disepakati kalau memang bisa hadir setiap hari ya nggak apa-apa. Kalau mungkin yang penting ada setiap hari ada progres kemajuan dari program yang direncanakan. Kemudian juga tetap menjaga protokol dan juga tata krama dengan desa. Nah, Anda nanti diminta setiap hari melalui akun ketua itu mengunggah aktivitas dan foto program yang dilaksanakan per hari begitu ya. Itu nanti yang akan saya pantau secara online dan akan saya beri saran komentar. Oke, untuk programnya saya kira tinggal teman-teman nanti sesuaikan dengan komunikasi dengan desa. Nah, kalau memang melanjutkan dengan program KKN yang gelombang 3, itu nanti perlu komunikasi dengan ketua kelompoknya terutama, mana-mana yang perlu diperkuat, mana-mana yang perlu menjadi program baru gitu ya, sebagai lanjutan dari program yang sudah ada. Nah, kalau teman-teman memilih program kemanusiaan, berarti nanti kan berkenaan dengan kegiatan donor darah, mungkin relawan, dan mungkin juga penguatan desa tangguh. Nah, bisa jadi mungkin kerjasama dengan PMI, mungkin mengidentifikasi bencana yang bisa jadi terjadi di desa itu. Kalau itu program kemanusiaan. Kalau itu program kewirausahaan, berarti kan minimal desa itu ada unit usaha, mungkin UMKM, yang memerlukan pendampingan, mungkin terkena dampak Covid, kemudian atau mungkin pemasarannya mungkin terhambat, dan teman-teman bisa membantu berkaitan dengan packaging-nya, mungkin kemasannya disertai dengan apa itu
logo halal, kemudian mungkin PIRT-nya ada, sehingga membuat produk itu semakin terpercaya, atau mungkin berkenaan dengan pemasarannya, mungkin membutuhkan digital marketing atau marketplace. Nah, itu nanti bisa teman-teman pertimbangkan setelah mengetahui potensi desa. Kalau program yang ketiga ini adalah proyek di desa. Nah, program ketiga ini mestinya desa itu punya program dan punya dana. Teman-teman itu sebagai relawan yang membantu menjalankan proyek tersebut. Ya, tentu utama ini adalah proyek-proyek yang berkaitan dengan penanganan COVID-19. Yang keempatnya adalah program mengajar di desa. Jadi ini berbeda dengan PPL-nya teman-teman kependidikan, tapi lebih kepada mengedukasi masyarakat berkenaan dengan COVID-19 begitu ya. Kemudian nanti untuk laporannya itu dibuat dalam bentuk PDF dan Word, kemudian disertai dengan foto, tentu foto-foto yang beratribut UNESA gitu ya, baik alamater maupun topi. Jadi foto-foto yang setiap hari diunggah itu sebaiknya beridentitas UNESA. Kemudian nanti laporan itu disusun sebelum seminar hasil yang dilaksanakan pada akhir Agustus. Ditandatangani oleh Kades dan saya, kemudian nanti dilampiri logbook dan daftar hadir harian gitu ya. Nah, nanti Kak diunggah dan dikirim ke email dan juga SIM KKN. Baik untuk proposal yang harus teman-teman susun dan nanti akan dipresentasikan pada penlat yang kedua, yaitu ada halaman judul, logo Unesa, kemudian pengesahan nanti menyusul bisa tanda tangan saya. Kemudian adalah pertama pendahuluan. Jadi teman-teman menganalisis situasi potensi desa yang akan menjadi tempat KKN, kemudian mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh desa, dan teman-teman merencanakan pemecahan masalahnya. Program mana yang dipilih dari 4 tema tadi, kemudian yang D, membuat rencana harian atau logbook aktivitas yang teman-teman lakukan selama KKN. Kemudian yang kelima adalah pembagian tugas gitu ya, semua anggota. Untuk laporannya, formatnya nanti bisa dicek juga di buku pedoman Unesa, KKN Unesa. Prinsipnya ya melaporkan semua hal yang sudah dilaksanakan disertai bukti-bukti pendukung. Untuk seminar hasil nanti dilaksanakan pada akhir Agustus pada saat penutupan, kemudian teman-teman menyusun artikel ringkasan dari hasil KKN sekitar 5 sampai 7 halaman begitu ya, disertai dengan foto pendukung. Kemudian nanti diseminarkan bersama saya dan juga mitra. Sehingga KKN Anda ini harus ada mitranya. Mitra itu maksudnya ketika memilih desa itu kan nanti harus memilih mitra, apakah Karang Taruna, kemudian mungkin PKK atau yang lain. Jadi harus ada mitra yang menjadi sasarannya. Kan nggak mungkin teman-teman itu mengubah atau KKN satu desa full, harus ada fokusnya. Mungkin apakah dusunnya, mungkin Karang Tarunanya, dan sebagainya. Harus ada sasaran mitranya. Kemudian artikel yang sudah direvisi nanti dikirimkan ke email KKN Indonesia. Nah, teman-teman, informasi dari tim KKN, ada hadiah gitu ya, yang disediakan untuk video terbaik. Jadi teman-teman nanti diharapkan mendokumentasikan video-video KKN itu dalam video pendek ya, sekitar 3 menitan begitu ya. Kemudian nanti diunggah ke channel YouTube KKN Indonesia. Tentu ya teman-teman nanti yang paling banyak yang mengunggah, video itu kan nanti admin. Jadi teman-teman tinggal mengirim ke email KKN, eee, pmunesa@gmail.com, nanti videonya akan diunggah. Ya tentu nanti video-video yang sudah diedit ya dari berbagai kegiatan yang durasi sekitar 3 menit. Kemudian nanti video yang paling banyak like-nya nanti akan terpilih 3 video terbaik. Pemenang pertama itu 1,5 juta, kemudian video kedua itu 1 juta, dan video ketiga itu 250.000. Saya kira itu informasi awal dari saya. Jika ada yang ingin diskusikan
Silakan. Mungkin saya mengutip pembicaraan Bapak tadi awal, bahwasanya kalau apa ya, tidak memungkinkan melaksanakan atau melanjutkan proker dari kita bisa pindah lokasi seperti itu. Ya. Kan cuma berempat, Pak. Apa bisa gabung dengan kabupaten lain begitu, Pak? Atau bagaimana? Oke. Sudah, Mas? Ampun, Pak. Baik. Terima kasih, Mas Adam Faruk. Memang distribusi peserta KKN ini memang tidak merata karena kan berbasis domisili. Saya kemarin gelombang ketiga itu kan menjadi DPL di daerah Nganjuk itu sampai 30 mahasiswa. Kemudian dari 30 itu kemudian dibagi menjadi 2 kelompok beda desa gitu ya. Tapi ada juga beberapa kelompok itu yang hanya anggotanya 3 sampai 4 orang gitu ya. Seperti di daerah Banyuwangi itu gelombang 3 kemarin itu ada yang hanya 4 orang. Bahkan ada juga yang 3 orang. Dan itu ya tetap berjalan karena memang situasi seperti ini itu memang fokusnya itu ke daerah domisili. Ya, Anda bersyukur karena masih satu kabupaten ya. Ada beberapa kelompok itu bahkan Nusantara, jadi anggotanya itu antar pulau gitu ya. Nah itu memang kondisi memang yang tidak bisa di-split gitu ya, karena memang tidak punya teman dia di pulau itu gitu ya. Bahkan mungkin sudah beda provinsi gitu ya. Nah, ya memang situasi seperti ini nggak bisa dilihat secara normal, jadi memang situasinya dilihat sebagai satu yang darurat gitu ya. Bisa tetap berjalan KKN-nya dengan memang banyak keterbatasan. Jadi teman-teman tetap berjalan dengan 4 orang, ya monggo disepakati kalau saya karena posisi tidak menjadi DPL di Jember pada gelombang 3, jadi saya juga nggak tahu persis situasi pada desa itu ya. Nah kalau Mas Adam Faruk bisa melihat, nah kira-kira itu bisa dilanjutkan atau bagaimana? Nah sebaran dari teman-teman ini 4 orang ini beda kecamatan atau bagaimana? Baik, Pak, saya menjawab yang pertanyaan Bapak pertama. Kalau saya lihat kemarin progres dari proker teman-teman gelombang 3 itu kurang lebih sudah apa ya, Pak? Sudah selesai gitu. Jadi nggak ada kelanjutan yang lebih. Jadi seperti itu, Pak. Ini kalau saya lihat di recordnya itu kan teman-teman ini kan satu kecamatan Ambulu semua ya. Enggak, Pak. Eh, Kami nyebar, Pak. Ada yang dari Kecamatan Ambulu, kemudian ada yang di Sukowono, ada yang di Tanggul, dan ada yang di kota, Tapi Pak. Google Form-nya kok semua Ambulu ini. Itu salah Itu salah nulis, kita mikirnya desa KKN-nya, Pak. Oh, harusnya ini domisilinya ya. Iya. Itu. Ya, jadi silakan, maksudnya begini. Intinya silakan dipertimbangkan berempat mana yang terbaik begitu ya. Tentu semuanya harus disertai dengan alasan sama saya melanjutkan KKN gelombang 3 dengan alasan ini. Saya tidak melanjutkan lokasi KKN gelombang 3 alasannya ini juga harus disertai dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena memang pada dasarnya kan KKN itu kan harusnya berkelanjutan begitu ya. Harapan sekarang ini kan berkelompok dan kelanjutan.
Ketika memang ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, ya tentu nanti bisa kita pertimbangkan. Silakan nanti Mas Adam dan Farouk, berempat berdiskusi, mana yang paling memungkinkan gitu ya. Tentu memang pada situasi seperti ini kita mengutamakan keselamatan, jiwa teman-teman gitu ya. Sehingga tentu kebijakan-kebijakan nanti kan kita bisa diskusikan kalau memang dianggap. Untuk Desa Andosari itu zona hijau ya? Alhamdulillah sekarang sudah zona hijau, tidak zona merah lagi. Oke. Oh dulu sempat merah? Sempat merah karena ada pasien COVID, itu 2 orang kalau nggak salah, Pak. Oke. Nah teman-teman ini lebih condong ke mana? Lokasinya di mana? Rencananya di mana? Kalau kami hasil diskusi kemarin, Pak, niat kami itu bergabung dengan Kabupaten Banyuwangi, Pak. Seperti itu. Oh kalau bergabung dengan Banyuwangi nggak bisa. Saya kan juga DPL di Banyuwangi itu sudah 16 mahasiswa. Karena memang pada dasarnya satu kelompok itu maksimal 15-16. Yang 30 pun harus dibagi menjadi 2 kelompok. Ya, jadi teman-teman harus berjalan dengan 4 orang. Nah, tentu dengan keterbatasan hanya 4, itu nanti tentu program yang dibuat juga menyesuaikan kemampuan begitu ya. Jadi itu. Jadi intinya sekarang teman-teman harus segera memilih desa sama Andong-Sari, oke. Maka program apa nanti yang teman-teman akan lanjutkan dan tentukan gitu ya dalam proposal itu. Sehingga nanti bisa diskusi lewat WA dan nanti dipresentasikan pada penlat yang kedua begitu. Baik, Pak. Oh iya, Pak. Tentu ya. Misalnya kami tidak memilih desa Antung Sari lagi atau memilih lokasi lain, itu bisa nggak, Pak? Kira-kira? Ya tadi sebetulnya disarankan memang tetap satu lokasi. Tapi kemudian kalau memang teman-teman ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, ya nanti bisa bisa kita pertimbangkan. Seumpama memang, program Kakaknya sudah selesai, kemudian mungkin desanya, eee, tidak berkenan seumpama, ya enggak masalah. Tapi kalau mungkin desanya masih berkenan dan kemudian programnya belum sepenuhnya selesai, teman-teman ya menurut saya lebih mudah ya melanjutkan. Karena begini, pada situasi seperti ini, mencari desanya itu juga tidak mudah ya. Karena pertama saya sendiri nggak bisa ke sana gitu ya. Jadi kan tinggal teman-teman yang mencari secara informal, nanti baru suratnya itu dikirim dari SIM KKN gitu ya. Hanya beberapa daerah itu bahkan ditolak oleh desa-desa karena zona merah gitu ya, jadi khawatir mahasiswanya itu menjadi klaster baru. Jadi teman-teman, kalau memang tidak punya alternatif yang pasti, ya menurut saya sarankan ya tetap lanjutkan di lokasi itu. Kalau sudah Kalau tinggal melanjutkan kan tidak berat, karena teman-teman kan hanya berempat kan hanya menyelesaikan program-program yang tersisa saja. Khawatir kalau desa baru, teman-teman nanti menjadi beban karena akan diminta banyak hal gitu loh. Ya tapi ya monggo ini keputusan di teman-teman yang menjalankannya selama 1 bulan itu. Karena kadang-kadang desa itu kan beranggapan kalau KKN itu kan, membawa proyek baru lah itu loh. Ya khawatir teman-teman nanti malah terbebani dari segi pendanaan dan juga kegiatannya. Pengalaman saya beberapa kali menjadi DPR itu kadang-kadang desa itu mintanya agak banyak gitu loh. Nah, tapi monggo ini keputusan di teman-teman. Prinsipnya itu tidak menjadi beban, kemudian juga tidak menjadi persoalan gitu ya. Baik, Pak. Iya, Atas Pak. informasinya. Sama-sama. Ada pertanyaan lain? Pak, ini ada teman kami yang barusan selesai acaranya. Ya. Mau boleh bergabung di sini apa tidak, Pak? Atau Yang mana ini, Pak? yang di Mas tadi, Pak, yang izin mbahnya meninggal. Apakah apakah kalau dia memang masih sibuk ini apa, tapi kalau mau bergabung boleh aja.
Maksudnya kalau memang masih dalam situasi bergabung ya mungkin bisa nanti menyusul lewat WA group saja, tapi kalau memang bisa ya boleh. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, kalau tidak ada, berarti teman-teman segera berembuk berempat. Tadi kalau menurut saya memang dengan kondisi hanya 4 orang itu lebih mudah sebenarnya melanjutkan. Jadi sudah terbentuk komunikasi dengan desa, Anda tidak perlu mencari desa baru, karena mencari desa baru itu juga tidak mudah, kecuali kalau teman-teman itu, merasa desanya sendiri mungkin yang menjadi tempat sama boleh aja. Prinsipnya itu kan desanya itu sekarang karena situasi seperti ini kan teman-teman yang mencari sendiri. Kalau dulu kan UNESA yang mencarikan gitu ya. Nah ini kan situasinya teman-teman harus mencari sendiri, sehingga nanti kalau ada hal-hal yang teman-teman berat itu ya menjadi beban teman-teman sendiri karena kadang kala ya tadi, ya sebenarnya adalah pilihan teman-teman begitu ya. Kalau saya sebagai DPR memang menyarankan memang melanjutkan saja. Tapi ya monggo ini kembali ke teman-teman yang memutuskan. Kalau sudah, segera komunikasi dengan perangkat desa untuk mengidentifikasi potensi dan menentukan program yang dipilih dan segera dibuat programnya. Nah, termasuk juga nanti tadi adalah proposal secara lengkap tadi yang nanti saya kirimkan ke lewat WA group. Ya, selama hari ini sampai hari Rabu boleh konsultasi, sehingga nanti harapannya hari Kamis itu sudah final begitu ya. Jadi teman-teman tinggal presentasi, unggah ke SIMKKN dan persiapan untuk menjalankan programnya. Saya kira itu, apabila ada pertanyaan lain. Saya ada pertanyaan lain. Ini topinya sudah datang Pak untuk atributnya, tinggal Ya. itu Pak banner yang belum datang. Oh gitu. Ya, topinya aja yang datang, bannernya belum. Tuh. Kemarin mengirim alamat begitu Mas? Iya Pak, sudah mengirim alamat dan topinya sudah datang, bannernya aja yang belum. Nah ini nampaknya memang apa? Beda-beda memang. Ada kelompok yang topi, banner dan umbul-umbulnya ada. Ada juga kelompok yang hanya dapat topi dan banner. Nah, semoga nanti bannernya ini menyusul ya. Mestinya kan antara topi dan bannernya itu harusnya bersamaan mestinya ya. Iya Pak. Atau mungkin karena hanya 4 orang kemudian ini, tapi coba nanti tetap ditanyakan di WA grup ketua Mas Faruk ya. Karena itu kan nanti untuk identitas KKN-nya saya. Iya Pak. Cuma khawatir kalau terlalu lama nanti ya menurut saya teman-teman membuat banner kecil saja enggak apa-apa. Saya kemarin di Nganjuk itu ada juga mahasiswa yang akhirnya membuat banner kecil sendiri gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti yang banner dari Indonesia itu segera nyampe begitu ya. Baik Pak. Siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada yang lain? Apa cukup? Dari saya cukup Pak. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan melalui WA. Oke. Mbak Lintang dan Mas Adam cukup? Cukup Pak. Oke. Silakan nanti didiskusikan lebih lanjut dengan berempat begitu ya. Jadi saya tunggu informasi berikutnya. Ya, prinsipnya memang situasinya ini tidak normal, jadi memang kita juga menyikapinya juga normal. Nah, jadi nanti komunikasi lebih lanjut kita diskusikan lewat WA group. Saya kira itu untuk penlat yang pertama ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Tetap jaga kesehatan dan kebahagiaan begitu ya. Semoga kita semua terhindar dari COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.